Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yainul Qomar dengan nomor induk mahasiswa 22494433 SV20820. Di sini saya satu kelompok bersama dengan Munif Adam Asidiki, Bintang Samuel, dan Najwa Aurelia. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan konfigurasi failover untuk topologi seperti pada gambar sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Jaringan Komputer 2. Failover sendiri merupakan suatu mekanisme yang digunakan dalam jaringan untuk memastikan atau menjaga ketersediaan layanan internet. Untuk dapat menggunakan mekanisme failover, setidaknya kita memerlukan dua sumber internet, satu sebagai sumber internet utama dan yang lainnya sebagai sumber internet cadangan. Cara kerja dari failover adalah memastikan bahwa jika sumber internet utama mengalami gangguan atau mati, jaringan masih tetap dapat beroperasi dengan beralih secara otomatis ke sumber internet yang lain. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai topologi ini. Dalam jaringan ini, router yang saya konfigurasi adalah router 2. Router 1 dikonfigurasi oleh Munif Adam, router 3 dikonfigurasi oleh Najwa Aurelia, serta router 4 dikonfigurasi oleh Bintang Samuel. Router 2 terhubung dengan sumber internet UGM dengan menggunakan kabel LAN dan akan disimulasikan sumber internet cadangan berasal dari router 1 yang terhubung melalui router 3 atau router 4. Dalam topologi ini, sesuai ketentuan dalam soal, router 2 secara directly connect terhubung dengan router 3 menggunakan network 10.20.360/24 dan dengan router 4 menggunakan network 10.20.620/24 serta terhubung dengan PC client memakai network 192.168.260/24. Untuk sumber internet dari UGM menggunakan network 10.33.107.0/24. Semua IP address dalam jaringan ini dikonfigurasikan menggunakan prefix 24. Langkah pertama, tambahkan IP address untuk terhubung ke router 3, yaitu 10.20.361 pada interface Ether 3. Router 4 menggunakan IP address 10.10.622 pada Ether 4. Tambahkan juga IP address 10.33.107.25 pada Ether 1 untuk terhubung dengan sumber internet UGM. Serta tambahkan juga IP address 192.168.251 pada Ether 5 untuk terhubung dengan PC client. Langkah kedua adalah menambahkan DNS server. Berhubung konfigurasi yang saya lakukan menggunakan statik, maka saya perlu menambahkan DNS server 10.13.10.13 dan 10.18.10.18 secara manual. Langkah ketiga, tambahkan firewall NAT dari sumber internet. Ubah chain menjadi short NAT dengan cloud interface Ether 1 serta ubah mode menjadi mask port. Selanjutnya, buat routing RIP. Masuk pada menu routes RIP dan tambahkan interface Ether 3 dan Ether 4. Beralih ke tab network. Masukkan semua network yang terhubung dengan router 2 kecuali network dari sumber internet UGM. Langkah berikutnya adalah membuat skema failover. Dalam topologi ini, router 2 akan mendapatkan internet secara langsung dari sumber internet cadangan. Namun, di router 2 sumber internet cadangan ini akan menjadi sumber internet utama. Sumber internet backup dari router 2 berasal dari router 3 dan router 4. Sumber internet utama sudah terbuat secara otomatis secara directly connect. Pada route list, saya membuat default route dengan gateway IP router 4 memiliki distance 1 dan default route dengan gateway router 3 memiliki distance 2 yang berarti sumber internet cadangan pertama yang bersumber dari router 4 dan sumber internet cadangan kedua berasal dari router 3. Langkah terakhir dalam konfigurasi jaringan ini adalah mengatur IP address pada PC client. Buka kontrol panel dan ubah IP menjadi 192.168.252 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway
168.251. Tambahkan juga DNS 10.13.10.13 dan juga 10.18.10.18. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi failover. Pada saat kondisi normal, maka PC klien akan terhubung dengan internet melalui sumber internet utama dari UGM. Saya coba cek koneksi internet dengan mencoba browsing. Saya akan mensimulasikan memutus sumber internet utama dengan cara mencopot kabel di Ether 1. Dapat dilihat pada root list, Ether 1 sudah berstatus unreachable. Sumber internet akan otomatis berpindah dari router 4. Saya tes koneksi dengan mencoba browsing. Koneksi internet tetap tersedia. Di sini uji coba failover sudah berhasil. Selanjutnya, saya kembalikan lagi jaringan seperti kondisi awal. Kita uji coba dengan browsing sekali lagi. Dapat dilihat dalam simulasi ini, failover berjalan dengan lancar. Koneksi internet tidak terganggu pada saat salah satu sumber internet terputus. Sekian uji coba failover dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.